Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yang mengupas tentang dosa-dosa besar yang hendaknya diwaspadai, dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah agar dia selamat di dunia dan di akhirat. Karena dosa-dosa adalah racun, virus yang membinasakan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Tidaklah kehancuran dan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kecuali disebabkan karena dosa. Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, mengusir iblis dari surga Allah Subhanahu wa taala dan menurunkan Adam alaihi salam ke dunia, serta menghancurkan Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun, kaum Ad, kaum Thamud, semuanya adalah karena dosa. Maka hendaknya bagi kita untuk mewaspadai dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itulah ketakwaan. Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna kamasin fawqa ardi syauki yahdaru ma yara la tahkiranna sahiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itulah ketakwaan. Jadilah kamu seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Kalau ada duri-duri, pasti kita akan berhati-hati, waspada. Begitu juga ketika kita di dunia ini ada dosa-dosa, maka hendaknya bagi kita untuk waspada, hati-hati. Makanya kita mempelajari Al-Kabair, dosa-dosa besar ini, bukan untuk supaya kita terjerumus melakukannya, tetapi tujuannya adalah agar kita menghindarinya, agar kita mewaspadainya. Ini tujuan intinya. Kita telah sampai pada dosa besar yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratus sadisatu wassalasun, dosa besar yang ke-36, Al-Mannan. Al-Mannan yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan al-manni, yang ngungkit-ngungkit pemberian kalian, wal adha, dan menyakiti yang diberi, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Wa fil hadis, dalam hadis yang sahih, salasatun la yukallimuhumullah, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat besok pada hari kiamat kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih.
Dan ancaman-ancaman seperti ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Karena patokan dosa besar seperti yang dulu sudah pernah kita sampaikan, yaitu setiap dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia. Contoh, mencuri hukumannya potong tangan, berarti mencuri adalah dosa besar. Membunuh di qisas, berarti membunuh itu dosa besar. Berzina juga demikian, ya, karena ada hukumannya secara khusus. Atau ada ancamannya di akhirat, ya, diancam tidak masuk surga, diancam masuk neraka, diancam seperti ini, Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan berbicara dengan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini menunjukkan bahwa itu adalah termasuk dosa besar. Siapa saja 3 golongan tersebut? Yang pertama, al-musbilu izarahu, yaitu orang yang musbil, orang yang isbal. Orang yang isbal yaitu orang yang melembrehkan celananya, sarungnya, jubahnya sampai menutupi mata kaki. Ya, mata kaki itu namanya isbal, dan itu tidak diperbolehkan. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya secara khusus, yaitu bagi kaum laki-laki tidak boleh memakai celana atau sarung atau ya jubah yang sampai menutupi mata kaki. Nabi bersabda, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang menutupi mata kaki maka itu di neraka, ya, karena itu termasuk kesombongan. Wal mannan, ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu orang yang suka ngungkit-ngungkit pemberiannya, ya, suka ngungkit-ngungkit. Nah, ingat nggak dulu sampean pas lagi butuh siapa yang bantu coba? Nah, ya, dulu sampean pas melarat, ya, siapa dulu yang minjemin uang? Ya, mengungkit-ngungkit seperti itu adalah tidak diperkenankan, bahkan itu termasuk dosa besar. Ya, karena itu bisa menyakiti hati orang yang diberi. Dan segala sesuatu yang menyakiti saudara kita sesama muslim, maka itu tidak diperkenankan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani duna salasa. Kalau kalian bertiga, janganlah yang 2 orang berbisik-bisik, yang satunya ditinggalin. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Li'anna dzalika yuhzinuhu, karena yang demikian itu membuat orang yang ketiga tadi sedih. Jadi ada orang 3 orang, yang 2 ini bisik-bisik sendiri, yang satunya ditinggal. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena membuat orang yang ketiga tadi sedih, melukai perasaannya. Maka segala sesuatu yang melukai perasaan saudara kita, maka itu tidak diperkenankan. Ya, maka kita harus hati-hati terhadap ucapan-ucapan kita, omongan-omongan kita. Ya, karena kebanyakan dosa itu dari lisan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aksaru khotaya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu dari lisannya. Nah, ini yang suka. Ya, salah satunya adalah dosa lisan adalah menyakiti dengan cara ngungkit-ngungkit pemberian. Itu enggak boleh. Wal munfiku sil'atahu bil halifil kadhib. Yang ketiga, ya, golongan yang ketiga yang akan mendapatkan azab, tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, adalah orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, dengan sumpah palsu. Ini biasanya para pedagang. Ya, para pedagang. Pas ditawar ya 50 misalkan. Ya. Dia ngasih harga
Pira 100.000 ditawar 50, ngomongnya apa? Kulaane ae gak oleh. Ya, wallahi. Nah, ini hati-hati. Ini juga termasuk dosa lisan yang banyak dilakukan oleh para pedagang. Untuk melariskan dagangannya, dia gunakan sumpah-sumpah palsu, ya, untuk melariskan dagangannya. Ya, ini juga bagian pemasaran. Boleh kita bersumpah, tapi tidak boleh dusta. Ya, tidak boleh dusta. Dan kita tidak boleh gampang-gampang sumpah. Sumpah itu untuk sesuatu yang penting, untuk sesuatu yang sangat penting, mendesak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadzu aimanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa artinya menjaga sumpah? Satu, kalau sumpah nggak boleh sering-sering. Yang pas penting saja. Jangan dikit-dikit apa? Sumpah. Karena sumpah itu menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dan kita harus mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau sumpah maka hendaknya ditepati. Dan yang ketiga, kalau nggak ditepati maka harus bayar kafarah. Itu arti menjaga sumpah. Taib. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, salasatun la yaqbalullahu minhum sarfa wala adla. 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, ya, pemberian mereka. Akun, yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini termasuk dosa besar, yaitu kalau seorang itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua mereka banyak berjasa kepada anak, ya. Maka termasuk dosa besar durhaka kepada orang tua. Bentak-bentak orang tuanya, ngelawan orang tuanya, ya, atau menuntut orang tuanya, membebani orang tuanya dengan hal-hal yang di luar dari kemampuannya. Ngancem-ngancem. Saiki banyak anak-anak, ya, nggak punya akhlak kepada orang tuanya, ngancem-ngancem, ya. Aku gak sekolah, tapi gak ditukokno ninja. Nah, akhirnya orang tuanya nggak punya uang, pinjam sana, pinjam sini, pusing 7 keliling. Ya, ini termasuk durhaka kepada orang tua. Atau naruh orang tuanya di panti jompo. Ini termasuk durhaka kepada orang tua. Terutama ketika kalau orang tua sudah lanjut usia. Ini biasanya durhaka kepada orang tua itu rata-rata ketika orang tua sudah lanjut usia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua itu tatkala mereka sudah lanjut usia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan jika keduanya atau salah satunya telah lanjut usia, maka janganlah mengatakan kepada mereka kalau disuruh nah itu masuk, nggak boleh, ya. Kalau begitu aja nggak boleh, apalagi ngancem, mukul, ya. Bahkan sebagian ada naudzubillah sampai apa, ya, bunuh orang tuanya. Ya, ini termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Wa mannan, yang kedua adalah orang yang ngungkit-ngungkit pemberian. Ini yang menjadi pembahasan, ya, ngungkit-ngungkit pemberian. Wa mukadzibun bil qadar, dan yang ketiga adalah orang yang mendustakan takdir. Jadi, ma'asyiral muslimin, termasuk dosa besar adalah ngungkit-ngungkit pemberian, ngungkit-ngungkit sedekah yang telah sudah diberikan.
Ini tidak diperbolehkan. Karena itu bisa menyakiti perasaan dan melukai orang yang telah diberi sedekah tadi. Kita kalau mau bersedekah, maka satu harus ikhlas lillahi jalla wa ala. Ya, niatnya betul-betul untuk ibadah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami memberi makan kalian ini, memberi makanan kepada kalian ini karena mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan terima kasih, ya, dan balasan. Orang kalau mau memberi, bersedekah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara orang tersebut mau terima kasih, mau balas atau tidak, itu urusan dia. Urusan kita adalah bagaimana kita memberi ini ikhlas lillahi ta'ala. Karena kalau kita yang berharap dia berterima kasih, ya, misalkan ternyata orang yang diberi nggak berterima kasih, nanti malah sakit hati. Ya, aku ngekei, ya, benulan, ya, misalkan. Tapi ternyata air susu dibalas air tuba, misalkan. Akhirnya kecewa. Tapi kalau kita itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala, nggak peduli orang tersebut mau terima kasih, orang tersebut tidak terima kasih, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajiban kita adalah sedekahnya ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang paling penting, ya. Yang kedua, di antara adab ketika kita bersedekah juga adalah hendaknya kita bersedekah dengan harta yang halal. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya, jangan sampai kita mensedekahkan harta kita tapi harta tersebut kita dapatkan dengan cara yang haram. Ya, ngasih tapi dari harta riba misalkan, atau harta korupsi, atau maling, atau yang lainnya. Tidak. Hendaknya bagi kita memberikan kepada orang lain dari harta yang halal sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diutamakan lagi, ya, saat-saat dibutuhkan. Misalkan saat-saat korban bencana, misalkan. Ini saat-saat orang butuh kepada bantuan. Maka kita dianjurkan untuk membantu. Atau saat misalkan ada tahu saudara kita sedang terlilit, ya, musibah, ya, hutang, atau rumahnya kebakaran misalkan, dia sangat butuh, maka di sini ditekankan bagi kita untuk membantu. Maka siapapun di antara kita yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, hendaknya untuk saling membantu. Ya, gunakan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk meraih pahala, meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tadi, ya, perhatikan adab-adab di dalam bersedekah. Salah satunya adalah ikhlas lillahi jalla wa ala, dan jangan ngungkit-ngungkit. Ya, jangan menyakiti. Ya, malah ngenyek orang yang diberi misalkan. Ya, misalkan. Nah, ini tidak diperkenankan. Kalau ngasih dengan cara yang baik, ya, dengan harta yang baik, ya. Nah, jangan sampai kemudian keluar dari mulut kita kata-kata yang menyakitkan, ya, maka itu tidak diperkenankan. Selanjutnya, al-kabiratus sabi'atu wassalasun, dosa besar yang ke-37, al-mukadzibu bil qadar, mendustakan takdir, ya, mendustakan takdir. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Wa may yudlilillah fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia di atas ilmu, yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah pun berkehendak. Wan nususu fi dzalika katsira. Dan nas-nas Al-Qur'an tentang masalah takdir banyak sekali. Demikian juga di dalam hadis, di antaranya adalah hadis Jibril. Ya, hadis Jibril yang masyhur, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Ketika Jibril bertanya tentang iman, maka Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, ya, dan beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman kepada takdir merupakan kewajiban, bahkan termasuk rukun iman. Maka siapa yang mendustakannya berarti dia telah melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar. Ini. Jadi dosa 37 adalah dosa mendustakan takdir. Bahkan ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kenapa? Karena beriman kepada takdir itu kewajiban, rukun iman. Maka siapa yang tidak percaya dengan takdir berarti dia tidak beriman. Kalau tidak beriman kepada takdir, rukun iman, berarti dia keluar dari agama Islam. Oleh karenanya, ketika muncul paham Qadariyah itu paham yang mendustakan takdir, yang tidak percaya kepada takdir, mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, nggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada dua tabi'in datang menemui sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bertanya tentang paham tersebut. Maka Ibnu Umar kemudian mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Sampaikan kepada mereka, andaikan mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung paling besar di kota Madinah. Seandainya mereka menginfakkan, mensodakohkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak menerima sodakoh mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kenapa nggak diterima sodakohnya? Karena mereka tidak beriman. Orang kafir kalau bersodakoh atau beramal saleh, beribadah, tidak diterima sampai masuk Islam terlebih dahulu. Ya, begitu juga orang yang tidak percaya kepada takdir, tidak diterima sodakohnya sampai beriman kepada takdir. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa beriman kepada takdir merupakan kewajiban. Siapa yang tidak beriman kepada takdir berarti dia kafir, dan itu termasuk dosa besar. Ya, maka jangan sampai kita terkena paham ini, yaitu paham Qadariyah.
Ya, paham yang mengingkari takdir, paham yang mengatakan bahwa semua alam ini terjadi, ya, nggak ada kaitannya dengan takdir Allah SWT. Dan ini berbahaya. Ya, contoh sederhana yang banyak terjadi adalah ketika terjadi bencana-bencana, entah itu tsunami, gempa bumi, ya, banjir dan sebagainya. Banyak orang mengatakan, atau sebagian orang mengatakan, ini faktor alam, nggak ada kaitannya sama dosa, nggak ada kaitannya dengan takdir. Ketika kita katakan ini karena sebab dosa-dosa manusia, maka Allah menurunkan. Mereka mengatakan ini nggak ada kaitannya, ini alam, ya, alam gitu aja, faktor alam gitu aja. Ini karena ini kalau banjir ya karena airnya, ya, ketika tsunami yang disalahkan lautnya, ketika meletus gunung yang disalahkan gunungnya. Nggak ada kaitannya dengan dosa. Kalau yang mengaitkan dengan dosa dibilang radikal. Ya, ini ma'asyiral muslimin paham, ya, yang sangat berbahaya karena tidak percaya kepada takdir, ya, tidak percaya kepada takdir. Jadi, ya, seorang muslim harus meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada takdir mencakup 4 hal. Ini yang dibawakan oleh penulis dalam ayat-ayat, itu kaitannya dengan takdir. Ya, karena iman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Pertama, kita meyakini tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah itu mengetahui sebelum terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadi. Allah tahu semuanya. Makanya tadi dibawakan ayat, ya, wa adhallahu wa huwa ala ilmin. Allah menyesatkannya di atas ilmu. Jadi Allah SWT itu maha tahu sebelum terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadi. Allah tahu semuanya. Kita harus meyakini Allah SWT maha mengetahui. Yang kedua, kita percaya, kita beriman bahwa Allah telah menulis takdir-takdirnya di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tertulis. Apa peristiwa takdir yang terjadi di muka bumi ini, semuanya sudah ditulis oleh Allah dalam Al-Lauhul Mahfuz. Sebelum kita lahir di dunia, semuanya sudah ada catatannya, Pak. Ini rizkinya, ini nanti nikah apa enggak, ini nanti punya anak apa enggak, ini beramalnya benar atau enggak. Itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dan dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, ya, iman kepada takdir itu adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak bakalan terjadi. Ya, sesuatu itu terjadi pasti dengan kehendak Allah. Kita bisa ke sini, ini karena Allah menghendaki kita. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak bakalan terjadi. Nggak bakalan terjadi. Betapa sering kita ini punya rencana, tapi ternyata gagal. Berarti manusia berkehendak, tapi Allah nggak berkehendak. Saat kita punya rencana, tapi ternyata rencana tersebut gagal. Kita pengen pergi, ternyata nggak jadi pergi. Ya, mobilnya bobrok misalkan, nggak sido lungo. Ya, padahal kita pengen. Berarti kita berkehendak, tapi Allahnya enggak menghendaki. Ya, makanya tadi dibawakan ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin.
Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Manusia boleh saja berencana, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, manusia silahkan berusaha, ikhtiar, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter berusaha untuk menyembuhkan, tapi penentunya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sering dokter berusaha mengobati dan menyembuhkan, tapi ternyata nggak berhasil, tetap mati pasiennya. Ya, betapa banyak orang berusaha melakukan ikhtiar, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Baik, yang keempat, ya, iman kepada takdir itu adalah mencakup apa? Ciptaan. Allah menciptakan. Ya, Allah menciptakan. Makanya tadi dibawakan ayat juga, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Jadi iman kepada takdir mencakup 4 hal ini. Kita meyakini Allah mengetahui, kita meyakini Allah mencatatnya dalam lauhul mahfud, kita meyakini Allah berkehendak, dan kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Ya, tidak sempurna dan tidak sah iman kepada takdir kecuali dengan mengimani 4 hal ini. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang kalau percaya dengan takdir, hidupnya akan apa? Tenang. Ini salah satu faedah penting kalau kita percaya kepada apa? Takdir. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya yang sahih, ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Hal itu tidak terwujudkan kecuali bagi orang yang beriman saja. Hanya untuk orang yang beriman saja. Kapan itu? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar, dan itu pun baik baginya. Jadi enak jadi orang yang beriman itu. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia hadapi dengan apa? Tenang. Orang kalau nggak punya beriman, wah, udah stres. Ya, stres. Bahkan banyak orang bunuh diri gara-gara lemah iman. Lihat di negara-negara kafir, ya, Jepang, ya, Cina, Korea, banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena lemahnya iman. Lemahnya iman. Kadang-kadang bunuh dirinya masalah yang sepele lagi. Hanya karena misalkan dibully orang, bunuh diri. Hanya gara-gara misalkan himpitan ekonomi, nggak dapat pekerjaan, bunuh diri. Ya, sing parah lagi hanya gara-gara diputusin pacarnya, bunuh diri. Ya, minum baygon. Minum tikus racun tikus atau apa. Oh, ini karena lemahnya apa? Iman, terutama iman kepada takdir. Tapi kalau orang itu kuat imannya, mantep, kuat, dia nggak akan menjadi orang yang penakut. Termasuk kita tidak akan percaya dengan khurafat-khurafat, mitos-mitos yang tidak berdasar. Contoh, ada sebagian orang itu, ya, terutama di Jawa, ya, masih punya keyakinan, ya, tiaroh. Tiaroh itu artinya merasa sial. Merasa sial karena melihat binatang, merasa sial karena angka, merasa sial karena bulan, dan lain sebagainya.
Merasa sial karena binatang, biasanya burung gagak. Ono burung gagak lewat, nah iki tandane mau sing katik mati iki, sapa iki. Nah, ini merasa sial. Ya, ini namanya tiar. Atau angka 13 biasanya. Makanya di sebagian pesawat itu Pak, nomor 13 nggak ada. Nomor 12 loncat langsung 14. Ya. Di hotel juga demikian. Ya, lift itu nomor 13 nggak ada. Anti. Merasa sial dengan bulan, biasanya bulan Suro, bulan angker, akhirnya nggak berani bikin hajatan. Ya, nanti kalau bikin hajatan di bulan itu gagal, ya, pegatan. Kalau bikin bisnis alias bangkrut nanti dan lain sebagainya. Ini adalah mitos-mitos yang tidak berdasar, dikarenakan lemahnya iman. Seandainya kita itu kuat iman kita, tawakal kita kepada Allah, nggak percaya, udah bismillah, ya bismillah, hidup kita tenang. Tapi kalau kita itu tauhid kita lemah, ya iman kita lemah, tawakal kita lemah, akhirnya percaya dengan hal-hal yang tidak berdasar, hurufat-hurufat, ya, percaya sama mitos-mitos, percaya sama ramalan-ramalan, percaya sama dunia klinik, perdukunan dan lain sebagainya. Taib, selanjutnya dosa besar yang ke-38. Al-mutasammi'u 'alan nas ma yusirrunahu wala allaha laysat bikabirah. Mutasammi 'alan nas, orang yang suka curi-curi pendengaran atas rahasia orang. Ya, kepo. Ya, pengen tahu aja rahasia apa? Orang, nguping-nguping. Bahasa opo iki ya. Ya. Tapi kata beliau di sini wala allaha laysat bikabirah, ya, bisa jadi ini tidak masuk dalam dosa besar. Tapi maksudnya dosa kecil, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu, janganlah kalian tajassus. Tajassus itu apa? Ya, cari-cari, ya, cari-cari kesalahan, cari-cari aib, ya, kepo dengan orang lain, urusan orang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum padahal mereka enggak suka, maksudnya enggak suka kalau pembicaraannya didengar sama orang lain, subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamah, maka akan dituangkan di telinganya, ya, apa itu namanya, al-anuk yaumal qiyamah, itu yang biasa apa di situ diterjemahkan apa? Cairan tembaga yang dicairkan, ya, tembaga yang dicairkan, ya, besok pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwa itu termasuk dosa besar, ya. Jadi kalau ini dimasukkan dalam dosa besar, kalau sesuai dengan definisi, ya, dosa besar bisa masuk karena ancamannya, ya, berat, ya, ancamannya berat, ya. Tidak mungkin ancaman seperti itu untuk sekedar dosa kecil, ya. Maka kita tidak boleh, ya, ma'asyiral muslimin, untuk apa? Cari-cari aib, kesalahan saudara kita. Wala tajassasu, hendaknya bagi kita untuk sibuk dengan aib kita sendiri, ya. Jangan sampai seperti kata pepatah, ya, apa? Semut di
Lautan apa? Seberang lautan kelihatan. Ya, gajah di depan mata nggak kelihatan. Ini kebanyakan orang seperti itu. Sibuk sama aib orang lain, tapi lupa dengan aibnya sendiri. Ya, kita ini banyak aibnya. Kita ini banyak kesalahan. Sibukkan diri kita untuk memperbaiki diri kita. Karena kita akan ditanya tentang diri kita, bukan ditanya tentang orang lain. Ya, maka di antara dosa besar yang hendaknya kita jauhi adalah dosa ini, tajassus, cari-cari kesalahan orang lain, ya, nguping pembicaraan orang lain, apalagi itu bersifat rahasia. Nabi bersabda, "Idza haddasa ar-rajulu ar-rajula tsumma iltafata fahiya amanah." Barang siapa, ya, apabila seorang berbicara dengan orang lain lalu dia menoleh ke kanan dan ke kiri, tandanya apa kalau noleh ke kanan ke kiri? Ya, nggak mau didengar sama orang lain. Ya, delok-delok sih. Ya, artinya itu adalah amanah. Maka itu adalah amanah. Artinya rahasia itu amanah. Menyimpan rahasia itu amanah. Nggak boleh kita gampang-gampang apa? Bocorkan. Cerita kemana-mana. Rahasia itu ditutupi. Sekarang kan enggak. Ada rahasia dibocorkan. Kadang ngomongnya ki sampean tok lo sing tak kasih tahu. Sejak rame-rame. Ya. Ini yang lain enggak tak kasih tahu. Ini khususon sampean tok iki. Nah. Nanti dia cerita sama orang lain juga begitu. Jangan cerita kemana-mana. Siapa? Ya. Ini sampean tok yang saya kasih tahu. Muter. Ya, akhirnya ya nyebar. Nyebar. Dan ini yang paling banyak. Maka hendaknya bagi kita untuk berhati-hati, ya, dalam mengemban amanat, dalam mengemban rahasia, simpan baik-baik, ya. Karena hal-hal yang berkaitan dengan aib saudara kita, ya, hendaknya bagi kita untuk menutupinya. Man satara musliman fid dunya satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, Allah akan menutupi aibnya kelak di, ya, akhirat. Taib, selanjutnya al-kabiratut tasi'atu wa thalathun. Dosa besar yang ke-39, al-la'an, ya, suka melaknat. Ya, suka melaknat. Melaknat itu mendoakan laknat. Mendoakan laknat itu artinya apa? Mendoakan supaya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi misalkan Allah melaknat pelaku riba, maksudnya ya dijauhkan dari rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyayanginya, Allah tidak ya, mencintainya dan seterusnya. Lah kita nggak boleh sering-sering atau gampang-gampang melaknat, baik melaknat orang, bahkan melaknat binatang. Ya, ini tidak diperkenankan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'nul mu'mini kaqatlih. Melaknat seorang mukmin itu kedudukannya seperti membunuh dia. Membunuh haram, berarti melaknatnya juga haram, nggak boleh. Ya. Demikian juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tala'anu bilaknatillah, wala bighadabillah, wala binnar. Janganlah kalian melaknat dengan laknat Allah dan murka Allah atau dengan neraka. Wa qala la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Tidaklah para pelaknat itu, orang-orang yang suka melaknat itu, kelak akan menjadi pemberi syafaat atau ya saksi besok pada hari kiamat. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, laisal mu'minu bitta'an walal la'an
walal fakhishul badhi'. Seorang mukmin itu bukan pencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang kotor ucapannya. Ya, dia jaga lisannya, itu orang yang mukmin. Maka hati-hati dari suka melaknat orang-orang yang beriman, walaupun ya dia melakukan apa? Dosa. Jangan melaknatnya. Pernah dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah yang digelari dengan Al-Khimar. Al-Khimar, keledai. Ya, dia digelari sedemikian karena sering mabuk. Sering dicambuk. Hukuman orang yang mabuk kan dicambuk ya. Besok baleni meneh, cambuk lagi. Ya. Akhirnya sebagian orang pegel, kesel gitu ya sama orang tersebut, Abdullah ini, sehingga dia melaknatnya. Ya. Mendengar hal itu, Nabi SAW apa? Marah. Dan mengatakan, la tal'anhu fa innahu rajulun yuhibbu wa rasul. Jangan kamu melaknatnya, karena dia adalah seorang yang masih cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi kita nggak boleh melaknat seorang muslim, seorang muslimah, tidak boleh kita laknat. Ya, tapi kalau melaknatnya secara sifat atau secara umum boleh. Misalkan Allah melaknat pelaku riba, boleh? Boleh, secara sifat saja. Umum. Ya, umum. Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasrani, boleh? Boleh, karena itu secara umum. Tapi kita melaknat secara individu orang, ya, individu orang, dan dia adalah seorang muslim, maka ini tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Jadi ini masalah yang sangat penting ya, karena ini berkaitan dengan kehormatan saudara kita. Masalah kehormatan saudara kita itu masalah yang sangat penting, harus kita jaga. Nabi SAW dalam khutbah di Arafah menekankan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, ya, harta-harta kalian haram atas kalian. Maksudnya nggak boleh untuk diganggu. Ya, nyawa tidak boleh untuk ditumpahkan, ya, kehormatan tidak boleh untuk dicela. Makanya kita nggak boleh menghina orang lain. Bahkan di dalam agama Islam itu jangankan menghina orang, menghina binatang saja nggak boleh. Hina binatang loh Pak, nggak boleh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubuddik fa innahu yukidukum lis-shalah. Janganlah kalian mencela ayam jago, karena dia membangunkan kalian untuk sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Tisian ayam itu timbang wonge. Biasanya. Ya. Menghina ayam saja nggak boleh, karena dia punya apa? Kebaikan. Apalagi menghina orang. Nah ini kadang sering kita lupakan. Merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam, ya. Taib. Selanjutnya, al-kabiratul arbaun, dosa besar yang ke-40. Al-ghadiru bi amirihi wa ghairi dzalik. Orang yang berkhianat terhadap pemimpinnya. Maksudnya berkhianat terhadap pemimpinnya, dia memberontak pemimpinnya, kudeta terhadap pemimpinnya, melawan pemimpinnya. Nah, ini tidak diperkenankan, bahkan termasuk dosa besar, ya.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tanda-tanda orang munafik. Salah satunya adalah wa idza ahada ghadar. Kalau dia membuat perjanjian, dia mengkhianatinya. Ya, dan kita telah mengikat perjanjian untuk mendengar dan taat setia kepada para pemimpin. Maka barang siapa yang melanggar perjanjian tersebut, berarti dia termasuk orang-orang munafik. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man khala'a yadan min ta'ah laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjatalah wa man mata wa laysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang memberontak kepada seorang pemimpin, maka besok pada hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah dengan tidak memiliki hujjah. Dan barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat, maka dia akan mati seperti matinya orang jahiliyah. Ya, yakni orang jahiliyah dulu begitu. Ketika ada pemimpin dikudeta, ada pemimpin diberontak, sehingga dia nggak punya apa? Nggak punya pemimpin. Ya, setiap kali ada pemimpin terus nggak ada kecocokan, langsung diberontak, dikudeta. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Kalau kita menginginkan yang sempurna, ya, maka tidak akan kita dapati. Karena sifat manusia itu adalah banyak salahnya. Kullu bani adama khata. Setiap anak Adam itu khata, banyak salahnya. Ya, orang sekelas Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib saja dahulu mereka apa? Memberontaknya orang-orang Khawarij. Itu sekelas Ali, sekelas Utsman bin Affan. Ya, menantu-menantu Rasulullah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu saja belum memuaskan orang-orang Khawarij. Apalagi pemimpin-pemimpin ya kita sekarang. Tentu masih banyak kekurangannya. Tapi akidah Islam, ya, akidah sunnah mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Tidak boleh memberontak. Kalau memang ada kekurangan, maka hendaknya bagi kita untuk sabar. Makanya kata beliau, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultani sibran ya mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang membenci dari pemimpinnya, mungkin gak suka dengan keputusannya, gak sreg, maka hendaknya dia sabar. Karena barang siapa yang memberontak pemimpinnya satu jengkal saja, lalu dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Ya, oke. Ini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahwa memberontak, kudeta kepada pemimpin termasuk dosa besar. Ya, kenapa? Karena memberontak ini akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Banyak yang terbunuh, banyak yang rusak, bangunan-bangunan rusak, ya, dan keamanan hilang. Dan kalau keamanan sudah hilang, kekacauan yang terjadi, kita nggak bisa beribadah dengan tenang. Makanya kita harus merawat baik-baik nikmat keamanan yang telah Allah berikan kepada kita di negeri ini. Ya, ini harus kita syukuri. Kita rawat baik-baik, kita jaga baik-baik. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh oleh provokasi-provokasi yang mengajak kepada ya kudeta, ya, mengajak kepada reformasi dalam arti pemberontakan kepada pemimpin, menggulingkan tahta kekuasaannya. Semua itu adalah ya, provokasi-provokasi yang mengajak kepada kerusakan. Ya, kita harus sabar, ya, memperbaiki yang kurang
dan mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Ya, mendengar dan taat kepada para pemimpin selama itu bukan dalam hal maksiat. Itu perintah Allah, bukan perintah saya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya dalam masalah salat, dalam masalah puasa, ya, kita ikut sama perintah Allah dan Rasulnya, maka begitu juga dalam masalah ini. Hendaknya bagi kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya yang menganjurkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin, ya, yang menganjurkan kepada kita untuk sabar, yang melarang kita dari memberontak, ya, karena tidak ada yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita ambil pelajaran dari, ya, negara-negara yang penduduknya melakukan pemberontakan. Ya, tidak ada satu pemberontakan pun kecuali hasilnya kerusakan yang jauh lebih besar. Lihat Suriah, ya, lihat Lebanon, Libya, ya, Yaman, ya, dan lain sebagainya. Ya, banyak di antara mereka yang kemudian apa? Ya, memunculkan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Ya, maka sekali lagi hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh, terutama dalam masalah pemerintah ini, karena banyak, ya, provokasi-provokasi, banyak pemikiran-pemikiran khawarij yang mengajak kepada, ya, pemberontakan, mengajak kepada kudeta, ngajak demo, ya. Demo ini sarana menuju apa? Pemberontakan, ya. Kemudian mencela pemerintah di mimbar-mimbar umum, memanasi, ini provokasi, ya. Pemberontakan itu berawal dari provokasi-provokasi. Ini yang harus kita fahami. Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh penulis ini, man hamala alaina silah falaysa minna, siapa yang membawa senjata maka itu bukan termasuk golongan kami. Maksudnya menodongkan, melawan pemerintah, bawa senjata tok untuk melawan pemerintah, itu aja nggak boleh, ya, apalagi sampai membunuh, apalagi sampai melakukan pengeboman, aksi-aksi terorisme, ya. Ini pemikiran-pemikiran apa? Khawarij. Khawarij itu yang dahulu memberontak sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, mengkudeta Ali bin Abi Thalib. Bahkan di antara mereka sudah membunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ibnu Muljam. Ya, ini seorang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Taib. Yang terakhir, dosa besar yang ke-41, tasdiqul kahini wal munajjimi, membenarkan al-kahin dukun, wal munajjim, ya, peramal ahli nujum. Ini termasuk dosa besar, percaya sama dukun. Ya, dukun bukan dukun rambut, bukan dukun bayi, ya. Dukun dalam arti dia mengaku tahu ilmu gaib, yang mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang akan datang. Ya, ngeramal nanti tahun 2022 ini akan terjadi begini. Nah, ini dukun nih, Pak. Nggak boleh untuk dipercaya. Dan ini sekarang marak, ya, pada zaman kita sekarang. Bahkan ada persatuannya, Perdunu, ya, Persatuan Dukun Nusantara. Nah, mereka ada persatuannya, ya. Kemudian terang-terangan mereka. Bahkan sekarang semakin canggih. Dukun itu punya website loh, ya, ada websitenya, ya, ada Instagramnya. Ngikuti perkembangan mereka, teknologi,
Ya. Maka ini tidak diperbolehkan bagi kita mempercayai. Dan di Indonesia marak perdukunan itu. Kenapa? Kok begitu marak ya di negeri kita? Ada beberapa sebab. Ya. Yang pertama, karena memang latar belakang negara kita yang notabene dulu adalah animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, yang memang lekat dengan dunia klinik, dunia hitam. Yang kedua, dangkalnya akidah, kurangnya ilmu, sehingga mudah termakan oleh promosi-promosi perdukunan, ramalan-ramalan. Ya, yang ketiga, banyaknya orang yang masih silau, nggak bisa membedakan mana orang-orang yang betul-betul berilmu dan mana yang dukun. Karena sekarang banyak dukun berkedok ustadz, kiai, ya, sehingga nggak bisa. Banyak orang masyarakat ya, banyak yang belum bisa membedakan. Mereka terkecoh, ya. Ya. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka bisa membedakan, ya. Tak peduli dukun hitam atau dukun putih, ya, dukun merah. Nah, ya, taib. Sebab yang lainnya larisnya perdukunan di Indonesia ini karena apa? Malas dan suka instan. Ya. Karena banyak masyarakat kita maunya segalanya apa? Instan, kayak mie instan. Pengennya cepet, pengen cepet sugih, pengen cepet sukses, ya, karirnya, pengen naik jabatan, pengen kalau seneng sama cewek misalkan, pengen cepat mendapatkannya, ya, sampai ada istilah bila cinta ditolak dukun bertindak. Nah, ya kan? Ya, orang mau biar menang dalam pemilihan datangnya ke dukun, ya. Nah, bahkan banyak para orang-orang yang katanya berpendidikan masih percaya sama dukun, ya. Acara-acara besar internasional dunia masih datangkan pawang hujan. Tidak tiba no pawang hujan ini kudanan pisan. Nah, jadi ini beberapa sebab kenapa begitu marah ya di Indonesia, karena tadi. Maka kita harus faham tentang masalah ini bagaimana dalam sudut pandang agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada. Hanya Allah yang mengetahui ilmu ghaib. Allah tidak akan menampakkan kepada siapapun illa man irtadha mir rasul, kecuali kepada rasul. Allah akan bocorkan sebagiannya, dikasih tahu. Bukan berarti rasul tersebut tahu ilmu gaib, enggak. Allah akan kasih tahu. Ya. Adapun yang bukan rasul ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, maka berarti dia adalah dajjal, pendusta. Ya. Ngaku kayak dulu ada ramalan kiamat 2012. Ya, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12, ya, dusta. Sekarang kita sudah di 2022, nggak ada buktinya. Nah, kita nggak boleh percaya sama ramalan-ramalan, ya, apalagi itu berkaitan dengan ilmu gaib. Para dukun itu sudah menabrak akidah ini. Dia mengaku mengetahui ilmu gaib, padahal Allah telah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dan para dukun sudah menabrak akidah ini. Dia mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, padahal hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan
au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan membenarkan apa yang dikatakan, maka berarti dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau membenarkan. Kalau tidak membenarkan, cuma iseng saja, cuma nanya saja, maka hadis berikutnya, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in ya lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi peramal lalu dia bertanya kepadanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Jadi orang yang datang ke dukun atau peramal, baik datangnya secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung kalau misalkan datang ke orangnya, ke rumahnya, itu datang secara langsung. Datang tapi secara tidak langsung, maksudnya nilpon, konsultasi, atau acara di, misalkan lagi acara di TV kita tanya, misalkan, itu masuk di dalam apa? Hadis ini. Mendatangi juga. Sekarang kan zamannya Pak ya. Atau online misalkan, ya, itu masuk juga. Berarti dia bertanya kepada dukun. Karena zaman sekarang walaupun jauh juga bisa bertanya. Ya, bisa bertanya. Jadi masuk, dua-duanya masuk. Siapa yang bertanya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia cuma iseng saja, nggak sampai membenarkan. Maka ini tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kemungkinan yang kedua, kalau dia bertanya kemudian membenarkan. Oh, gitu toh. Membenarkan. Ya, nggih. Mantuk ya. Ya, dia membenarkan berarti kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak boleh bagi kita mendatangi para dukun, para peramal, baik cuma iseng maupun ataupun membenarkan. Walaupun lebih berat mana? Yang membenarkan lebih berat. Iseng pun nggak boleh. Aku cuma nanya-nanya toh, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau diperbolehkan, nanti lambat laun dia akan percaya. Awalnya cuma iseng. Ya, aku cuma nanya-nanya toh aja kok. Akhirnya, iya juga ya, kayaknya kok bener ya. Ya. Nah, Islam itu kalau melarang sesuatu, melarang juga sarananya. Makanya kita nggak boleh minum khamr walaupun cuma nyicipi. Nyicipi nggak boleh. Kenapa? Karena kalau nyicipi boleh, akhirnya ketagihan, terusan. Enak dibayar. Nah gitu. Jadi kita tidak boleh untuk mendatangi para dukun, walaupun cuma sekedar iseng. Ada satu keadaan yang boleh, yaitu kalau untuk ngelabrak. Ya, untuk ngelabrak, bongkar kebohongannya, misalkan polisi geruduk, boleh. Ya, kalau kita geruduk, ya, rame tambahan. Ya, jadi kalau itu pemerintah misalkan, ya, tidak mengapa untuk mengingkari, atau para alim, ulama untuk membongkar kedoknya, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita mendatanginya ya bukan dalam rangka mengingkari kemungkaran, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi perdukunan ini sangat merusak, ya, merusak akidah, merusak akhlak, merusak persaudaraan, ya. Dan ingat bahwasanya perdukunan itu kolaborasi dengan setan, kolaborasi dengan setan. Makanya orang yang datang ke dukun rata-rata dapat syarat-syarat yang aneh-aneh. Ya, diminta suruh bawa binatang, ayam, warnanya khusus,
ya, kadang suruh bawa telur nanti untuk transfer penyakit katanya, ya, dipindah penyakitnya, ya, kadang disuruh untuk tidak menyentuh air 40 hari, nggak boleh sholat, ya, suruh nginjek Al-Quran, ya, suruh banyak hal-hal yang kufur dan jorok, ya, karena setan itu senang sama yang jorok-jorok. Kadang untuk pelaris misalkan suruh pelarisannya dengan buntut tikus, makanya ono jimat buntut tikus, ya, ada yang celana dalam, macam-macam, ya. Ini karena apa? Karena kolaborasi dengan setan, ya, setan yang nyuruh, setan yang nyuruh. Maka hendaknya bagi kita semuanya ya untuk berhati-hati dan mengingatkan keluarga kita, masyarakat kita, karena masih banyak yang percaya sama apa? Dukun, ya. Nah, apalagi kalau misalkan ada yang sakit, anaknya sakit atau istrinya sakit, udah dibawa ke dokter kemana-mana, belum ada hasilnya. Biasanya ono sing bisiki yo, mbok ya dibawa ke Mbah Fulan, namanya juga usaha, nah, namanya juga ikhtiar. Ya, nah ini ikhtiar itu bagus, tapi ikhtiar sing bener, ya, ikhtiar yang benar yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin membentengi diri kita dengan ilmu, ya, dengan akidah, dengan tauhid, kemudian saling mengingatkan antara satu dengan yang lain supaya tidak terkecoh dengan dukun dan perdukunan. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang dosa-dosa besar. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Oi. Oh iya, ini tadi ada juga tadi. Ini ya. Ya, Pak. Bismillah. Misal orang tua atau ibu berada di luar kota, sedangkan si anak pulangnya atau sambangnya hanya bisa 1 bulan sekali, dan insya Allah uang bulannya tidak terputus. Sedangkan orang tua ibu sendiri tidak mau diajak bergabung atau serumah dengan si anak tersebut karena merasa nyaman di rumah sendiri di luar kota. Pertanyaannya, apakah si anak tersebut termasuk anak yang durhaka, mengingat di masa orang tua sudah tua tidak bisa merawatnya sendiri? Selingan ya. Taib. Itu perlu dibahas antara anak dengan orang tuanya. Tidak bisa kemudian dikatakan durhaka selama dia sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Hanya dia harus berusaha sebisa mungkin untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, baik dengan mendoakannya, baik dengan membantunya, walaupun mungkin tidak bisa mendampinginya satu rumah, karena memang dari orang tuanya juga nggak mau tadi kan. Jadi problemnya sekarang adalah dia sudah berusaha ngajak orang tuanya, di tempat dia, di mana dia tempat bekerja, diajak, tapi orang tuanya yang nggak mau, sama-sama bertahan, sama-sama bertahan. Maka di sini hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah semampu
mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu mungkin. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya, seperti tadi mendoakan, tetap doakan. Dan alhamdulillah sekarang juga kita bisa tetap berbakti kepada orang tua, walaupun mungkin nggak bisa satu rumah, kita bisa sering apa? Nilpon, nanyain kabarnya. Ya, bahkan sekarang kita bisa apa? Video call, ngerti tentang wajah orang tua juga. Jadi seakan-akan yang jauh seperti dekat. Ya. Jadi kalau memang bisa untuk satu rumah, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak bisa, maka lakukan semampunya. Ya, lakukan semampunya. Kalau bisa misalkan tadi 1 bulan pulang, alhamdulillah. Kalau bisa lebih daripada itu, misalkan 2 minggu, seminggu sekali, alhamdulillah, lebih bagus lagi. Ya, kalau bisa untuk dibawa ke rumah kita, itu lebih bagus lagi. Ya, perlu lobby. Ya, mungkin kadang orang tua itu kalau sudah nyaman di rumahnya, ya, dia susah untuk apa? Meninggalkannya. Mungkin banyak kenangan di situ, ya kan? Ya, sehingga tidak bisa kita katakan bahwa ini termasuk durhaka kepada orang tua. Ya, ya, kalau dia sudah berusaha semaksimal apa mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seorang kecuali ya semampunya. Apa yang di luar dari kemampuannya, maka Allah tidak akan menganggapnya sebagai suatu dosa. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, ini tadi apa ini? Satu lagi nih ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan takhayul, khurafat dan bid'ah. Apa itu? Nah, itu takhayul, khurafat dan bid'ah. Bid'ah. Karena itu semuanya dosa-dosa. Mohon penjelasan dengan rinci. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waduh. Ojo rinci-rinci mah. Ya. Khurafat, bid'ah, insya Allah nanti akan ada pembahasannya tentang bid'ah. Nanti akan ada pembahasannya. Bid'ah itu artinya ya, yaitu ibadah-ibadah atau tata cara ibadah yang tidak ada contohnya dalam agama, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khurafat itu adalah perkara-perkara yang tidak ada dasarnya, hanya mitos semata. Ya, seperti tadi contohnya menganggap bulan Syuro itu bulan sial, kan nggak ada dasarnya sama sekali, nggak ada dasarnya dalam agama. Keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, hanya omong kosong saja, maka itu namanya khurafat. Ya, dan khurafat ataupun bid'ah ya tercela di dalam agama. Banyak dalil-dalil yang mengingkarinya. Ya, di antaranya yang sering dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbahnya adalah wasyarrul umuri muhdatsatuha. Ya, sejelek-jelek urusan itu adalah perkara baru dalam agama. Ya, demikian juga beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu juga banyak ancaman-ancaman dari Nabi. Yang terakhir, apakah membuka HP suami termasuk tajassus dan apakah berdosa? Nah, ini ya, ini pada dasarnya kita tidak perlu untuk apa namanya ya, apalagi istri ngecek apa namanya HP-nya suami, ya tidak perlu, ya tidak perlu. Tuh tanggung jawab masing-masing. Kita hendaknya menanamkan pada diri kita masing-masing ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun kita tahu hanya itu apa? Menyakiti perasaan kita. Ya, baik. Tapi jangan juga kemudian seperti ini dijadikan dalil. Nanti dijadikan dalil oleh suami yang kemudian
punya hal-hal yang nggak beres dalam HP-nya, oh gak boleh, tajasus itu. Akhirnya dia merasa apa? Lebih aman. Hendaknya suami juga takutnya sama Allah. Jangan menjadi suami yang takut sama istri. Walaupun istri kita nggak lihat, walaupun anak kita nggak lihat, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Maka yang paling penting untuk kita tanamkan pada diri kita adalah muraqabatullah, merasa diawasi sama Allah, baik itu suami, baik itu istri. Kalau kita merasa diawasi sama Allah SWT, dimanapun, kapanpun, kita nggak akan berani melakukan dosa. Tapi kalau takutnya sama suami, takutnya sama istri, nah ini repot. Nanti kalau pas istrinya nggak ada atau suaminya nggak ada, akhirnya dia berani melanggar dosa. Maka hal yang paling penting adalah muraqabatullah, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak saling curiga antara satu dengan yang lain. Ya, nah sekarang banyak saling curiga, suami curiga sama istri, istri curiga sama suami, ya, apalagi dikasih sandi, pokoknya nggak bisa dilihat, oh ini malah mencurigakan ini. Biasanya orang itu kalau malah nggak boleh, itu malah penasaran, kepo tadi itu, langsung gitu. Wah ini koyoi kok dikasih sandi, malah jadi apa? Ada hal yang mencurigakan ini. Nah, itu. Ya. Jadi kita nggak perlu untuk tadi kepo tadi, ya, sibukkan dengan kegiatan masing-masing, ya. Kemudian yang paling penting daripada semua itu adalah bagaimana kita menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.